Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberi persembahan, perpuluhan, ataupun janji iman, bisa melalui nomor rekening yang tertera di layar. Untuk adik-adik sekolah minggu, link video Superbook dapat diakses melalui description box atau melalui WhatsApp grup sekolah minggu. Shalom, selamat pagi Jemaat GPT Kemah Daud yang terkasih. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah online service kita pada hari ini. Saya percaya kita semua berada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, serta membuka hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman-Nya. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama datang kepada Tuhan, menikmati kasih dan cinta Tuhan melalui ibadah kita pagi hari ini. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku, tercegahku dibuat-Mu bukan padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Pencipta segalanya, seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku, segenap nafasku menyembah-Mu selalu ku puji.
Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan
besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sedih. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar bersamamu Bapa. Lord bagi bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar, anugerahmu besar Tuhan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great
How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great. One more. Is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. And all we sing, and all we sing, how great. 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 How great is our God. Kaulah Tuhan terlalu besar, besar. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Mari kita akan menikmati firman Tuhan. Kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan dan saatnya kita mau menikmati firman Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang maha mulia, maha kudus, maha luhur, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu pagi hari ini dan saatnya kami mau menikmati firman-Mu. Berbicara buat kami pagi hari ini Tuhan. Apa yang Tuhan ingin bicara buat kami, tidak ada sesuatu yang tersembunyi Tuhan. Supaya kami hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Berkati kami hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi berkat pagi hari ini. Terima kasih beranugerah Tuhan. Kami siap menikmati berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Mari kita akan melihat firman Tuhan. Kita berada di minggu yang ketiga, Saudara. Bulan Juli 2020. Kita sudah lama tidak bertemu atau tidak beribadah di gereja, Saudara, karena COVID yang begitu mengganggu tatanan hidup. Tidak hanya orang Bali, tidak hanya Indonesia, bahkan seluruh dunia, Saudara. Tapi puji Tuhan, kita masih di kesempatan untuk bisa menyembah Tuhan, untuk bisa mengagungkan Tuhan, juga untuk bisa mendengar firman Tuhan, Saudara. Mari kita lihat firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan memberi tema, jangan mengandalkan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6, Saudara. Ayat ini ayat yang sering kita dengar, Saudara. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat, Saudara. Nabi besar ini Yesaya, Saudara, mengungkapkan isi hatinya untuk disampaikan kepada orang Israel, Bapak Ibu. Di situ dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Tentu ada alasannya, Saudara. Mengapa Nabi ini, ada dua alasan yang kita lihat atau kita pelajar pagi hari ini. Yang pertama di ayat yang ke-8, Saudara.
Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Ini alasannya saudara. Jadi ayat di bawahnya dikatakan setinggi langit dari bumi. Begitulah tingginya jalan dan rancangan Tuhan dengan jalan dan rancangan saya dan saudara. Itulah sebabnya saya dan saudara dituntut untuk kita berdoa, mencari wajahnya, supaya kita hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan, bukan seperti yang kita inginkan saudara. Untuk bisa menjangkau, untuk bisa hidup dalam tatanan firman Tuhan, hidup sesuai dengan pola firman Tuhan dan kerajaan Tuhan, kita perlu seperti ayat yang ke-6 ini, cari Tuhan, berseru kepadanya. Ini Bapak Ibu, poin yang kedua kita lihat saudara. Ayat yang ke-7 di situ dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya. Sebab kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bapak Ibu, ayat ini saudara, ayat yang begitu sangat penting yang perlu kita belajar. Di situ dikatakan, kenapa saudara? Ketika seseorang tanpa ada di dalam rancangan Tuhan dan di dalam jalannya Tuhan saudara, itu adalah bagaikan rancangan orang fasik dan jalannya orang fasik. Ketika seseorang itu tidak ada komunikasi dengan Tuhan, tidak lagi mengharapkan tuntunan Tuhan, tidak lagi ada dalam jalannya Tuhan, firman Tuhan di ayat yang ke-7 katakan bagaikan rancangan dan jalannya orang fasik. Raja Daud pernah bicara di dalam Mazmur 49, dikatakan inilah dikatakan hasil atau akibat daripada orang yang taat atau mau atau dikatakan mengambil jalannya sendiri, meluncur kepada dunia orang mati, tidak ada pengharapannya saudara. Sementara saya dan saudara itu adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Dalam Injil katakan, bukanlah kamu yang memilih aku, Tuhan katakan, tapi akulah Tuhan yang memilih kamu. Nih. Aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu ini, saudara. Jadi Tuhan yang memanggil saya dan saudara, Tuhan juga yang mengetahui masa depan saya dan saudara. Itulah sebabnya di ayat yang ke-6 tadi katakan, mari cari Tuhan, berdoa kepadanya. Lewat COVID yang sudah hampir 5 bulan ini saudara, siapa tahu ada rencana Tuhan di balik ini saudara. Dan kita sudah melihat dan menikmati bagaimana pengalaman dan juga kesaksian-kesaksian yang kita dengar. Tidak hanya lewat medsos, juga secara individual. Bagaimana Tuhan membuat perkara-perkara yang spektakuler yang Tuhan kerjakan buat gerejanya saudara. Kenapa demikian? Sebab bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saya dan saudara. Dan Tuhan punya acara buat saya dan saudara, yaitu apa? Dia menyediakan rancangan yang begitu indah, rancangan yang penuh harapan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ketika firman ini disampaikan saudara, ini sering muncul dilema. Mengapa dilema? Karena seringkali gereja Tuhan itu meresponnya itu salah saudara. Respon akan firman Tuhan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu yang buat dilema saudara. Tadi dalam Injil Yohanes katakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi Tuhan yang memilih. Tuhan juga menyediakan masa depan yang penuh pengharapan saudara. Tapi dikatakan respon kita menghasilkan dilema dalam kehidupan kita saudara ini. Kenapa demikian? Sebab kita sering mengatur atau mengukur Tuhan dengan keadaan kita. Ini masalahnya saudara. Sekali lagi saya katakan, mengapa muncul dilema dalam hidup gereja Tuhan atau umat Tuhan?
Karena kita sering mengukur Tuhan dengan keadaan saya dan saudara. Bagaimana jalan keluarnya, saudara? Ada dua hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama dikatakan, kita harus ada relasi atau hubungan yang permanen dengan Tuhan, saudara. Ini yang pertama. Kita harus ada relasi atau hubungan yang permanen dengan Tuhan. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengetahui sifat-sifatnya Tuhan. Sifat Tuhan kita itu penuh kasih. Rela berkorban, saudara. Dia sabar, dia rendah hati, saudara. Hati yang penuh belas kasihan buat gerejanya. Itu Tuhan yang saya dan saudara. Ketika hubungan kita dengan Tuhan secara permanen, saudara, maka kita akan melihat hal-hal yang spektakuler yang Tuhan kerjakan. Sekali lagi saya katakan, ketika hubungan kita dengan Tuhan secara permanen, saudara, kita akan menikmati dan menyaksikan atributnya Tuhan, saudara. Yaitu Allah kita itu maha besar. Allah kita itu maha agung. Allah kita itu maha suci. Allah kita itu maha hadir. Allah kita itu maha kasih, maha pengampun. Di dalam Efesus, Rasul Paulus menasihatinya. Doa saya tidak hentinya supaya kamu memahami pribadi Tuhan yang saya dan saudara sembah itu. Sebab betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya di dalam pribadi itu. Dan yang berikut saudara, Tuhan kita itu maha mengetahui. Mari kita lihat contoh atau pelajaran saudara. Membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah itu maha mengetahui saudara. Yaitu Bapak Abraham saudara. Mari kita lihat saudara di dalam Kejadian Bapak Ibu pasal yang ke-15 saudara, kita lihat di situ. Tuhan kita itu Tuhan yang maha tahu saudara. Ayat yang pertama saudara. Kejadian 15 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kalau kita simak ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, secara jasmani Abraham tidak menghadapi masalah. Dia tidak menghadapi musuh yang besar. Dia juga tidak menghadapi peperangan. Dan juga dia tidak menuntut pahalanya saudara kepada Tuhan, tidak. Tapi kenapa Tuhan menyampaikan 3 hal ini? Yang pertama dikatakan jangan takut Abraham. Yang kedua, akulah perisaimu. Dan yang ketiga, upahmu sangat besar. Ternyata Bapak Ibu, Tuhan kita itu Tuhan maha tahu. Bahkan lebih mengetahui dari diri saya dan saudara sendiri. Dia mengetahui sampai sedalam hati saya dan saudara. Seperti Abraham ini juga. Ternyata Bapak Ibu, Abraham sedang ada dalam dilema besar. Konflik dengan diri sendiri. Ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantui dirinya saudara. Yang membelenggu dirinya, bagaimana tidak? Dia seorang pribadi yang kaya raya di pasal yang ke-13. Abraham adalah seorang yang kaya raya. Banyak emasnya, perak juga ternaknya saudara. Dia sudah usianya tua saudara. Suami istri. Sudah juga ditinggal oleh keponakannya Lot saudara. Dia hanya didampingi oleh seorang asistennya saudara. Orang Damsik, Eliezer saudara.
Dalam hatinya ada kecamuk, saudara. Ada pertanyaan-pertanyaan yang begitu membelenggu Abraham. Sehingga dia takut. Sehingga dia gelisah, khawatir. Saudara. Tapi Bapak Ibu, Tuhan Maha tahu. Ayat yang kedua dikatakan Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ini ternyata Abraham sedang kecam, sedang dibelenggu oleh roh takut, roh gelisah, roh kekhawatiran. Bagaimana tidak? Sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Dalam usia yang tua renta suami istri, dia didampingi oleh seorang budaknya Eliezer orang Damsik. Tapi Tuhan mengetahui Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia ada dalam suatu kungkungan, dia ada dalam belenggu yang begitu menghantui dirinya Abraham Bapak Ibu. Itulah alasannya tadi Tuhan katakan, hai Abraham, jangan takut. Ayat yang keempat sudah. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu Abraham. Melainkan anak kandungmu muda. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Saudara, ketika Abraham ada dalam kondisi seperti ini. Seolah-olah tidak punya jalan keluar lagi. Dia akan meninggalkan kekayaannya nanti. Wah, dia bingung, tidak ada keturunan. Bagaimana nanti kekayaannya? Tapi Tuhan katakan bahwa jangan takut Abraham. Kekayaan yang engkau miliki itu tidak akan diberikan kepada budakmu atau kepada asistennya Eliezer orang Damsik itu. Tapi keturunanmu nanti. Ini saya dan saudara perlu memahami Tuhan Maha tahu kegelisahan Abraham. Tuhan juga mengetahui keadaan dan masa depan Abraham. Tuhan sudah mengatur masa depan bagi Abraham. Yang pertama tadi, mari kita ada hubungan atau relasi yang permanen dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita harus keluar dari zona keterbatasan kita. Abraham menganalisa kekayaannya, menganalisa masa depannya dengan akalnya yang terbatas. Tapi Tuhan mengetahui, lalu Tuhan bawa dia keluar dari kondisi yang membelenggu dia. Ayat yang kelima, apa yang terjadi saudara? Lalu Tuhan membawa Abraham keluar, saudara ini. Yang bisa membawa saya dan saudara keluar dari zona keterbatasan kita hanya satu pribadi. Tuhan pencipta langit dan bumi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya dalam ayat yang ke-6 tadi katakan, cari Tuhan selama ia berkenan ditemui, berseru berdoa kepadanya selama ia berkenan. Karena kita ini saudara selalu ada senang berada di apa saudara? Keterbatasan, zona keterbatasan saudara. Itulah sebabnya ayat yang kelima katakan, lalu Tuhan membawa Abraham keluar. Setelah dibawanya keluar, Tuhan bilang apa? Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang di langit. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Ini luar biasa saudara. Waktu dia keluar saudara, terjadi perkara yang besar. Yang pertama yang Tuhan kerjakan apa? Tuhan suruh apa? Lihat ke atas. Bintang. Kalau engkau bisa hitung bintang yang di langit, seperti itulah nanti banyaknya keturunanmu. Waktu dia lihat Bapak Ibu ke atas. Ini luar biasa, bukan seperti pasir di laut enggak, tapi seperti bintang.
Kita ingat ayat di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-15. Kalau kita baca itu Bapak Ibu, kita baca Filipi Bapak Ibu. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia ini. Bapak Ibu, luar biasa ini. Jadi Tuhan katakan, keluar dari zona keterbatasanmu dan lihat ke atas. Lihat bintang, seperti itulah bintang terang itu di langit. Seperti itulah nanti keturunanmu, banyaknya juga dikatakan tujuan dalam hidupnya sebagai bintang, menerangi dunia yang penuh kegelapan. Kalau saya dan saudara, pesan pada malam hari ini, kalau saya dan saudara menghasilkan, baik ayah bunda menghasilkan generasi ilahi dalam hidup ini seperti bintang terang, mari kita sering mengadah ke atas, melihat perkara-perkara yang dari atas. Dalam Kolose katakan, kalau kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, mari kita memandang perkara yang di atas, bukan di bumi ini. Di bumi ini kita berada dalam zona keterbatasan, tapi kalau kita memandang ke atas, ke pribadi Allah yang maha besar, Dia membuat saya dan saudara menjadi mengalami perkara-perkara yang dahsyat, saudara. Setelah Abraham insaf hal ini, saudara, ayat yang ke-6 di Kejadian tadi Bapak Ibu, setelah dia lihat ke atas dikatakan, demikianlah nanti banyak keturunanmu. Ayat yang ke-6 saudara, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhatikan hal itu kepada Abraham sebagai kebenaran. Bagaimana saya dan saudara pada pagi hari ini? Sudahkah kita selalu mengandalkan Tuhan? Sudahkah kita ada relasi yang permanen dengan Tuhan, sehingga kita bisa menyaksikan atribut Tuhan kita yang hebat itu, betapa dahsyatnya, betapa maha mulianya, maha kudus, maha kuasanya Allah yang kita sembah itu. Mari Bapak Ibu, kalau Abraham pada pagi hari ini suatu tokoh yang harus kita belajar. Tuhan yang dia sembah juga sama dengan Tuhan yang saya dan saudara sembah, saudara. Dia mengetahui keterbatasan saya dan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Bahkan dia mengetahui lebih dari apa yang kita ketahui tentang diri saya dan saudara. Dia yang memanggil saya dan saudara. Dia juga mengetahui masa depan tentang hidup saya dan saudara. Kita baca ayat yang terakhir, saudara. Di Mazmur, ini nasihatnya saudara buat saya dan saudara. Mazmur 37 saudara, ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada perkataan firman Tuhan itu. Dia yang bekerja, dia yang bertindak, dia yang memelihara, dia yang mengatur masa depan saya dan saudara. Mari, pada COVID yang sedang melanda dunia, Indonesia juga Pulau Bali, firman Tuhan mengajar kepada saya dan saudara pagi hari ini, cari Tuhan, berseru berdoa kepadanya. Ya. Adakan relasi hubungan yang permanen dengan Tuhan, saudara. Dan keluar dari zona keterbatasan kita, kemampuan kita, akal kita. Tapi mari kita ada dalam jalurnya Tuhan, belajar untuk serahkan hidup ini kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat perkara yang besar. Di sini firman Tuhan, Raja Daud katakan, serahkan hidup saya dan saudara. Percaya kepada perkataannya. Abraham punya contoh pagi hari ini. Lalu Abraham percaya kepada firman Tuhan, sehingga dia dijuluki bapak orang beriman, saudara. Mari saya dan saudara, pada musim atau masa COVID-19 ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara.
belajar untuk kita selalu dekatkan diri kita, jaga hubungan kita yang istimewa dengan Tuhan, maka saya dan saudara pasti menikmati perlindungan, pemeliharaan yang sempurna sepanjang musim ini Bapak, sampai Tuhan memulihkan keadaan saya dan saudara. Tuhan Yesus berkati kita. Selamat pagi, shalom. Mari kita berdoa, ucapan syukur kepada Tuhan Bapak Ibu. Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Kami diajar, diingat oleh firman Tuhan pagi hari ini. Kami memahami Bapak, kami sedang mengalami Tuhan ujian yang begitu berat. Kalau toh ini diizin oleh Tuhan COVID ini, firman Tuhan katakan tidak mengizinkan melampaui kemampuan kami. Tapi kalau memang ini adalah datangnya dari iblis, Engkau Tuhan yang maha besar, maha mulia, maha mengetahui, maha memelihara. Engkau menjaga milikmu dengan sangat amat sempurna. Kemanapun, kapanpun, dimanapun. Terima kasih buat anugerah Tuhan pagi hari ini. Kalau kami boleh menikmati minggu yang ketiga bulan Juli 2020. Kami akan percaya ini karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu sempurna. Berkati firman yang sudah kami dengar Tuhan. Meteraikan di hati kami masing-masing. Supaya kami betul-betul mencari Engkau selagi ada kesempatan. Kami tidak mau Tuhan Yesus yang baik mengandalkan kemampuan kami sendiri. Tapi kami mau menjaga relasi hubungan kami dengan Tuhan secara permanen Tuhan. Sehingga kami biar karya Tuhan yang begitu ajaib. Kami belajar pagi hari ini seperti Abraham. Keluar dari zona keterbatasan kami Bapak. Supaya kami betul-betul menikmati karya Tuhan yang begitu ajaib. Mari Roh Kudus, ajar kami, ingatkan kami supaya selalu mengandalkan Tuhan. Hamba-Mu saja berbicara pagi hari ini Bapak. Roh Kudus tolong terjemahkan lebih jauh. Biar kami menikmati berkat dan pertolongan-Mu yang begitu sempurna setiap saat Bapak. Tuhan tolong ketika kami susah Engkau ada di sana membawa penghiburan. Ketika kami lemah Engkau datang ke sana untuk membawa kami kekuatan. Bahkan ketika kami kurangan Engkau datang bawa kecukupan Tuhan. Ketika kami menghadapi sakit Engkau datang beri kesembuhan. Jaga kami dari suasana COVID ini Bapak. Kami akan percaya Tuhan akan memelihara dengan sempurna milik-Mu Bapak dalam surga. Sejauh kami hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tapi sebaliknya tangan kasih-Mu mengkedangkan buat kami. Kami menikmati pemeliharaan yang sempurna. Pegang tangan kami Roh Kudus. Mohon tuntunan Tuhan melengkapi kami. Ampuni dosa dan kelemahan kurang kami Bapak dalam surga. Kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh karya-Mu yang begitu ajaib. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan dari sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum bapak ibu. Berkati anak-anak yang sedang sekolah walaupun online Tuhan. Kuliah sudah mulai online juga Tuhan berkati. Beri mereka kemampuan Bapak, hikmat, akal budi melengkapi dan membuat mereka berhasil. Juga kaum bapak ibu berkati nikah, rumah tangga, ekonomi, usaha, pekerjaan mereka Engkau berkati. Berkat kasih setia Tuhan melengkapi sidang jemaat Tuhan. Terima kasih berkati Indonesia yang kami cintai. Dari Bapak Presiden kami, dari pusat Bapak, sampai di daerah kami, Bapak Gubernur Wali Kota bersama tim kesehatan Tuhan juga berkati. Berkati Indonesia, berkati Pulau Bali, berkati ekonomi, pariwisata, perdagangannya. Semua Bapak Engkau berkati. Biarlah kami kembali Tuhan. Boleh beribadah di gereja bersama-sama. Juga boleh kami Tuhan sekolah seperti biasa, kuliah juga kerja seperti biasa. Mohon uluran tangan kasih Allah bekerja. Tuhan terima kasih beranugerah Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan pagi hari ini. Kami akan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tapi sebaliknya Tuhan menyertai kami sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Segala puji hormat, kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan pagi hari ini. Segala persembahan sidang jemaat Tuhan, persembahan kolekte, pembangunan apapun ucapan syukur Bapa, bahkan juga perpuluhan balas berlipat kali ganda. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Juga kru Tuhan Yesus yang mempersiapkan acara-acara pelayanan kami di gereja, Tuhan juga berkati. Juga gereja-gereja lain yang Tuhan, kru-kru yang Tuhan, imam-imam yang melayani juga Tuhan berkati, balas berlipat kali ganda. Glory bagi nama-Mu Bapa, segala puji hormat, kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita angkat tangan terima berkat. Biarlah berkat kasih sayang dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Putra Tunggal, juga persekutuan Roh Kudus melengkapi saya dan saudara dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Tuhan. Semua yang percaya katakan amin.
Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberi persembahan, perpuluhan, ataupun janji iman, bisa melalui nomor rekening yang tertera di layar. Untuk adik-adik sekolah minggu, link video Superbook dapat diakses melalui description box atau melalui WhatsApp grup sekolah minggu. Demikianlah ibadah online kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel GBT Kemah Daud. Dan selamat menikmati berkat Tuhan dalam minggu ini. Selamat hari Minggu, and God bless you. Shalom.